Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Sufinatiko dengan NIM 2022-07-113. Saya dari Prodi Komunikasi dan Sejarah Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi pada video kali ini saya akan membahas permasalahan dan solusi di dalam keluarga. Jadi ini analisisnya kasus di keluarga saya sendiri. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah adik saya yang nomor satu, yang berarti anak kedua dengan kedua orang tua saya. Jadi di sini permasalahan yang akan saya bahas yaitu adik saya yang nomor satu, yang otomatis anak kedua dengan kedua orang tua saya. Nah, jadi dulu adik saya itu di pesantren, dimasukkan ke dalam pesantren pada saat sekolah dasar. Nah, yang mana saya SMP, dia SD. Nah, ketika dimasukkan ke pesantren itu awalnya dia betah, tapi lama-lama dia nggak betah. Jadi ketika nggak betah itu, akhirnya dia pindahlah dari satu pondok ke pondok lain sampai ketika SD itu berganti pondok itu 3 kali. Nah, kemudian ketika kelas 3 itu sudahlah dipulangkan saja untuk meneruskan SD di rumah. Nah, ketika sudah SD di rumah sampai lulus SD, kemudian orang tua saya mencoba untuk memondokkannya kembali atau dipesantrenkan kembali seperti kakaknya. Nah, habis itu adik saya berangkatlah ke pesantren. Ternyata sama, dia tidak betah, hanya bertahan 1,5 tahun. Habis itu dia minta keluar. Nah, dalam ini kasus ini adalah orang tua saya mencoba agar seperti kakaknya. Gimana sih agar adik bisa seperti kakaknya sama-sama pesantren, karena orang tua itu memiliki keinginan yang mana kakaknya pesantren, adiknya juga pesantren. Tapi dalam kasus ini adalah adik saya ternyata tidak betah, adik saya ternyata tidak nyaman dengan lingkungan, dan saya baru menyadari bahwa memang semua anak tidak bisa disamaratakan. Disamaratakan maksudnya di sini itu disamaratakan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk ke bagaimana sih kepribadian orang tua dan kepribadian adik saya. Kepribadian orang tua itu yaitu memaksakan kehendak, tapi ini tuh bertujuan untuk baik sebenarnya. Juga berharap apa yang diraih kakaknya juga bisa diraih oleh adiknya. Kemudian kepribadian adik saya adalah dia itu orang yang harus sesuai dengan kehendaknya, nggak bisa dengan sesuai kehendak orang lain, walaupun orang tuanya sendiri. Nah, ternyata walaupun orang tua saya sudah memaksa untuk hal kebaikan, tetapi dia tetap tidak bisa dipaksa karena dia adalah orang yang ingin keinginannya sesuai dengan keinginannya, tidak bisa disetir seperti itu. Nah, kemudian apa sih solusinya? Nah, menurut ahli psikolog, menekankan pentingnya self aktualisasi atau pencapaian diri, di mana individu berusaha untuk mencapai potensi penuh atas diri mereka. Proses ini melibatkan eksplorasi dan pengembangan keterampilan serta kemampuan unik. Dalam konteks ini, perbedaan jalan hidup dianggap sebagai bagian dari pertumbuhan pribadi dan pengembangan identitas. Nah, menurut Ibnu Sina juga, menurut psikolog dari Islam juga, dalam pandangan Ibnu Sina ini, aktualisasi diri terjadi melalui proses pengembangan intelektual dan spiritual, yang mana ia berargumen bahwa manusia harus berusaha dan mengaktualisasikan potensi intelektualnya melalui proses berpikir dan refleksi diri. Melalui pemahaman diri, individu dapat mendekati kebenaran dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Nah, maka dari itu adik saya sudah diberi kewenangan untuk akhirnya memilih untuk melanjutkan pendidikan di rumah. Maksudnya tidak dipaksa lagi untuk ke pesantren. Nah, solusinya adalah orang tua saya tetap mensupport apa yang memang sudah dia pilih, dan adik saya ketika sudah diberi hak, udah diberi wewenang untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan apa yang dia kehendaki, dia harus mencapai semua itu maksimal, berproses secara maksimal seperti itu. Dan saya garis bawah lagi, tidak semua anak harus dengan pendidikan yang sama. Bisa jadi anak pertama memang nyaman dan dia bisa berkembang di pesantren, tapi belum tentu itu terjadi di anak kedua.
Jadi selaku orang tua memang tidak harus memaksakan anaknya, tapi sebisa mungkin mengoptimalkan apa yang memang dia suka, apa yang memang membuat dia nyaman, seperti itu. Mungkin emang maksudnya semua orang tua itu ingin anaknya berada di posisi terbaik, tetapi kembali lagi ke anaknya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.